kosong diisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah berkat rahmat Allah Ta'ala kita semua masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kenikmatan iman, Islam dan juga kesehatan, sehingga kita mampu hadir di majelis yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ridhoinya. Amin. Pada malam hari ini kita bersama Ustadz Kiai Haji Azhari Dipakusumo akan melanjutkan kitab Al-Hikam ya. Dan alhamdulillah bukunya sudah hadir. Barangkali ada yang membutuhkan ya. Ini langsung berhubungan dengan Cak Fathan ini. Dibagi aja. Ya, ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya. Dalam kesempatan kali ini sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu semuanya yang ikut serta membantu berpartisipasi dalam donasi di LKI, karena dengan jenengan semua ya kegiatan bisa berjalan dan alhamdulillah kita bisa berbagi, karena nanti semuanya akan dikembalikan kepada Bapak Ibu semuanya. Ya, dari Anda untuk Anda gitu. Sebelum acara dimulai, ya, saya ingin sedikit tanya dulu ini dari mana ini ya. Nah, dari Pak Ali ya. Ya, Pak Ali punya HP Pak? Punya, ya mic-nya dikasihkan mic-nya. Punya Pak, tapi di rumah. Alhamdulillah ya. Fungsi diciptakannya HP itu apa Pak Ali? Ya untuk memudahkan komunikasi dan apa itu, dan memperoleh informasi yang baru. Ya, dikasihkan yang sebelahnya. Ya, HP bisa nggak Pak dipakai untuk ngantem kucing anggora? Tergantung orangnya. Kalau dilempar ya insya Allah bisa. Insya Allah bisa nggih. Ya pecah HP-nya itu aja. Ya, kasihkan sebelahnya lagi Mas Eko ya. Kalau HP-nya diantemkan kucing anggora kira-kira piye HP-ne yo? Ambiar Pak. Ambiar. Iya, ambiar. Kasihkan depannya ini Mas Bukhari. Iya. Nek kira-kira HP-nya ambiar masih bisa dipakai enggak? Kalau diperbaiki ya bisa. Diperbaiki. Ya. Masya Allah ya. Kasihkan yang sebelahnya. Kalau sudah diperbaiki, kira-kira bisa lagi apa enggak? Bisa Pak, insya Allah. Tapi tergantung kerusakannya. Kalau parah ya nggak bisa. Oh iya. Kalau parah ya nggak bisa. Sebelahnya lagi. Kalau kira-kira HP-nya rusaknya parah. Karena tadi ada yang menyebutkan parah. Kira-kira HP-nya apa diapa no Mas? Dikilokno bae. Dijual kilon ya. Dijual kilon. Nah, kira-kira Mas, ketika HP tadi dijual kilon, harganya kira-kira piro Mas? Kerupuk Pak. Kenapa? Ijol kerupuk. Kerupuk ya. Insyaallah. Kerupuk. Ya, sebelahnya lagi. Ya, karena sudah berakhir di kerupuk. Kira-kira manusia diciptakan itu untuk apa, Mas? Manusia? Iya. Untuk beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah ya. Sampingnya lagi. Nek umpama manusia itu gak gelem ibadah ngono ya apa kok? Wah, dibuang aja Pak. Dibuang aja. Iya. Sebelahnya lagi ya. Nah. Nek nggak gelem ibadah dibuang. Kira-kira enaknya dibuang di mana Pak kalau orangnya nggak mau ibadah?
Ya dibuang di laut saja. Ketor, kelihatan karena dekat laut, Ustaz. Ini dekat laut. Iya, dekat laut. Ya, ya. Di sampingnya lagi, ya, Mas. Kira-kira apa penyebabnya kok manusia tadi nggak mau ibadah? Kira-kira apa, Mas? Mungkin karena malas atau kalah dengan hawa nafsunya, Ustaz. Masya Allah, iya. Sebelahnya, nah, kira-kira supaya nggak kalah dengan hawa nafsunya, kira-kira apa, Mas, yang harus dikerjakan? Ya Mas Udi. Kenapa? Gimana tadi? Kira-kira supaya biar nggak kalah dengan hawa nafsunya, seperti yang disampaikan Mas tadi, apa yang harus dilakukan oleh manusia itu? Harus ingat bahwasannya kita diciptakan itu harus untuk beribadah kepada Allah. Iya, iya. Tadi kan apa itu? Nanti kalah gitu loh, Masnya lah. Mungkin ada trik supaya nggak kalah dengan hawa nafsu, karena hawa nafsu ini kan kayak kelihatan dari yang keterangan tadi kan kayak bahaya banget ini. Dengan cara mungkin mengikuti kajian-kajian Islam. Oh iya, menuntut kajian Islam. Ya, sampingnya lagi. Ya. Dari kajian Islam ini, apakah jenengan sudah ada ya sedikit banyak perubahan lah dari sebelum kajian sampai ikut kajian? Insya Allah ada. Insya Allah ada, alhamdulillah. Ya, ya Mas. Nggih, matur suwun nggih. Nggih, matur suwun. Nggih. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sedikit simulasi tadi bahwa ketika manusia itu diciptakan, itu ternyata mempunyai sebuah tujuan. Begitu pula yang lainnya, HP tadi diciptakan, ada tujuannya. Kalau tidak sesuai apa yang digunakan dengan tujuan pabriknya atau yang menciptakannya, itu ya kira-kira cepat rusak, ambiar HP, ya sama seperti kita ini. Dan nanti kalau memang sudah rusak, maka perlu dibengkelkan, seperti tadi yang diterangkan, ada dibengkelkan. Kalau manusia tadi diikutkan kajian, supaya apa? Supaya nanti kerusakan tadi itu diperbaiki lewat hal itu. Dan mudah-mudahan kita dengan hadirnya di majelis ilmu ini, kita bisa memperbaiki hati kita, memperbaiki diri kita yang dulunya mungkin belum tahu masalah ini dan itu. Dengan ikut kajian kita bisa mengetahui. Yang dulunya kita masih banyak ya melanggar ini dan itu juga, dengan ikut kajian semoga kita bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nanti dari pemaparan beliau kalau ada yang kurang jelas monggo nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Sekali lagi mudah-mudahan kita nanti juga bisa dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya. Amin Allahumma amin. Langsung saja kepada beliau Ustaz Kiai Haji Asyari Dibagusumo. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oh ya, kitabnya yang apa itu, yang kitabnya dibagikan aja. Ya, monggo. Ya nggak apa-apa, dibagikan saja. Ya pada nganggur. Ya mudah-mudahan ada yang menanggung, Ustaz. Ya. Mohon maaf kalau yang kurang, ya nanti insya Allah kedepannya lagi. Masih banyak yang kurang ya. Yang baris kedua sih belum ada. Oke. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن اللهم ارحمنا بالقرآن فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أيها الحاضرون أرشدكم الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون. Alhamdulillah, pada penghujung hari, pada awal hari apa ini? Rabu ya. Ba'dal ghurub menurut Hijriah itu adalah Rabu tanggal 21 atau 22 Rajab 1446 Hijriah bertepatan dengan 22 Januari 2025. Oh, kok bisa ya? Allah Ta'ala mentakdirkan kita untuk dapat kembali menelusuri ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dituangkan dalam bentuk hikmah yang ditulis oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Di hadapan Bapak sebagiannya sudah ada kitab yang ringkas berisi tentang hikmah-hikmah ya. Kita sudah sampai kepada hikmah yang ketiga, di mana kemarin kita sudah membahas tentang, dilihat di halaman 2 di nomor yang ketiga ya. Sawabiqul himami, keinginan yang kuat, la tahriku aswarul aqdar, tidak bisa merobek, tidak bisa menerobos dinding-dinding takdir ya. Artinya sekuat apapun manusia di dalam usahanya, itu usahanya tidak akan tercapai kecuali dengan apa yang telah ditetapkan oleh takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi dirinya. Nah, ini yang kemudian di bagian keempat ini dijelaskan, arih nafsaka minat tadbir, beristirahatlah kamu dari upayamu dalam hal keduniaan, keduniawiaan gitu ya, keduniaan ngono wae wis ya. Singkatnya, rasa ngoyo, nggak usah memaksakan diri bekerja sampai larut malam, sampai akhirnya kamu kelelahan, kecapean. Di sini Ibnu Athaillah mengingatkan kita agar tidak melampaui batas kemampuan diri. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, la yukallifullahu nafsan, Allah tidak akan membebani setiap jiwa ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kecuali apa yang sudah dia upayakan, tentu sebatas kemampuannya. Tidak boleh kita memaksakan diri di luar batas kemampuan yang telah diberikan Allah kepada kita.
Kemudian lanjutnya, fama qama bihi ghairuka angka. Adapun apa yang telah diupayakan atau dikerjakan tentang hal yang berkaitan pada dirimu oleh Allah, ghairuka itu maksudnya selain dari dirimu, maksudnya Allah. Angka untukmu, la takum bihi linafsika, kamu jangan melakukan hal itu untuk dirimu. Maksudnya apa yang telah Allah rancang untuk dirimu itu, kamu nggak usah ikut campur apa yang sudah menjadi ketetapan Allah bagimu, gitu ya. Jadi kalau kita sedang bekerja, terus kita merasa bahwa hasil daripada pekerjaan kita itu kok kayaknya kurang, sehingga kita melanggar batas kemampuan kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Sementara apa yang kita inginkan itu belum tentu bersesuaian dengan keinginan dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu pada umumnya manusia di dalam bekerja itu, kalau di Sedayu itu jam 5 sudah di rumah itu ya. Jam 5 sudah di rumah. Mau diterusin istilah lembur ya bisa-bisa saja kalau berdasarkan kesepakatan misalnya. Tapi lagi-lagi itu kalau berdasarkan kesepakatan, hukumnya wajib untuk menunaikan kesepakatan tersebut pun harus ada batasannya. Jangan sampai diterusi sampai kelelahan, karena itu pasti akan bertabrakan dengan janganlah kita melampaui batas. La yukalifullah, Allah aja nggak membebani seperti itu, kok kamu memaksakan diri begitu maksudnya ya. Nah, karena merasa kurang, merasa tidak cukup, dia terus gitu ya. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat semua hal yang berkaitan dengan kita ini memang sudah ditetapkan oleh Allah. Meskipun begitu, itu bukan berarti kita meniadakan ikhtiar. Nah, ikhtiar kita itu, jadi gini, jatah kita, rezeki kita, mati kita, istri kita, anak kita, usia kita sampai kapan, itu Allah sudah atur. Ya, sudah atur. Tentang rezeki yang kita memang sudah yakin bahwa Allah mengatur sekian kepada kita semuanya ini, itu tidak serta-merta kemudian kita tidak perlu untuk bekerja. Karena bekerja ikhtiar itu adalah bagian daripada perintah Allah juga yang harus kita lakukan. Contohnya begini, di dalam surat Jumat itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya, kalau kamu dipanggil lissolati, untuk sholat, miyaumil jum'ah, pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', maka bersegeralah untuk mengingat Allah dan dzarul bai', meninggalkan perniagaan. Kenapa? Dzalikum khairul lakum, sikap seperti itu adalah bagus buat kamu, in kuntum ta'lamun, kalau kamu tahu. Ya, di sini menjelaskan tentang keseimbangan, di mana hari Jumat untuk Sedayu mungkin libur ya Pak ya, kebanyakan libur. Tetapi meskipun libur, tetap ada pekerjaan rumah sebagai kepala rumah tangga yang harus ditunaikan. Itu adzan berkumandang, kita diperintah, dan ini hukumnya wajib, bersegera untuk mendatangi panggilan adzan. Fas'au, hadza fi'lul amri lil jam'i,
Ya, asal setiap perintah yang jamak, jamaknya mengenakan wawul jamaah. Fas'au, bersegeralah kamu sekalian. Perintah Allah ditujukan kepada kaum muslimin secara umum, ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Artinya al asru fir amri lil wujub. Asal setiap perintah itu adalah wajib untuk kita kerjakan, illa kecuali madalla dalilu ala khilafihi, kecuali ada dalil yang memalingkan dari kewajiban itu, dan dalil terhadap wajibnya kita bersegera yang memalingkan untuk kita bersegera sehingga dia tidak menjadi wajib turun menjadi sunnah itu tidak ada, maka yang berlaku adalah kembali kepada asal perintah, ya. Al aslu, asal, fil amri, dalam setiap perintah yang dari Allah, lil wujub, hukumnya adalah wajib. Nah, pada kondisi seperti itu, di umumnya manusia atau orang di Indonesia yang menetapkan hari Ahad sebagai hari libur, bahkan di Sedayu meskipun Jumat tetapi tetap bekerja untuk kepentingan keluarganya masing-masing, itu tidak ada pengecualian, semuanya kedua hal itu, apakah dia itu liburnya hari Ahad kah atau liburnya hari Jumat lah, itu terkena kewajiban untuk bersegera memenuhi perintah Allah, zikir mengingat Allah, dan meninggalkan perdagangan. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Setelah itu ayat yang ke-10 menyebutkan fa idza qudiyati sholatu, apabila sholat Jumat itu sudah dikerjakan, fantashiru fil ardi, hendaklah kalian bertebaran di muka bumi, wabtagu min fadlillahi, untuk mencari karunia Allah, wadhkurullaha katsira, dan berzikirlah kepada Allah yang banyak, la'allakum tuflihun, agar kamu mendapatkan kejayaan. Ya, saudara-saudara sekalian, bekerja mengingat Allah, ada keseimbangan di situ. Jangan bekerja terus, hak-haknya Allah untuk diibadah itu ada waktunya. Kalau kita sedang bekerja, tiba-tiba adzan zuhur berkumandang, itu bagian daripada istirahatkanlah dirimu. Rasa ngoyo ngejar urusan dunia sehingga mengabaikan kewajibanmu yang lain untuk beribadah kepada Allah, dan zuhur itu adalah sholat wajib, ya, sholat wajib. Demikian pula asar, maghrib, isya, dan subuh. Cuman kadang-kadang kita ini nanggung, ya, nanggung ini diterusno bae karek sithik. Kasar itu biasa. Nanggung iso. Malah nyeneni sing adzan. Wong coyo ngene ku urung rampung kok wis adzan iki perpi. Aduh, astagfirullah. Lah wong adzan mbok seneni, mestinya kita istirahat. Kita disuruh istirahat. Kalau istirahat itu definisinya bukan kita istirahat kemudian langsung tidur, tetapi beralihnya satu pekerjaan kepada pekerjaan yang lain. Nah, Allah panggil, ya Allah yang manggil loh ya. Lawang Antun dipanggil sama camat, sama Bu Heni Fikawati misalnya, yo sergep langsung kelambenan sing apik, suisir ya, guanteng, maca, ketemu Pak Camat, mantes ke ngono lho ya. Tapi iki adzan malah antum permasalahkan. Harusnya mengucapkan alhamdulillah, Allah telah memanggil kesempatan saya untuk istirahat. Nah, inilah maksud daripada istirahatkanlah dirimu, istirahatkanlah jiwamu
dari perkara pekerjaanmu tentang keduniaanmu, ya. Kemudian fama qoma bihi ghairuka angka, adapun yang sudah ditetapkan bagimu, yang direncanakan bagimu oleh selainmu, ghairuka, ghairunya itu maksudnya Allah angka tentang dirimu, kowe rasa ikut campur. Jadi maksudnya ikut campur itu rezeki kita tadi sudah dijatah sedemikian rupa, kamu jangan memaksakan diri. Jadi sebenarnya Islam itu yassiru wala tu'assiru, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudahkanlah, jangan dipersulit. Seringkali kita tidak merasa cukup. Ya. Kalau kita tidak merasa cukup itu sebenarnya boleh. Boleh dalam hal apa? Dalam hal menuntut ilmu. Jelas ya ini ya. Karena menuntut ilmu itu adalah bagian daripada menjaga kehidupan kita di dunia ini, bagaimana kita seharusnya berperilaku. Itu ya. Ilmulah yang akan menuntun kita untuk bisa memilih yang paling baik di antara yang baik. Setelah kita mengetahui mana yang baik dan mana yang benar, kita pilih mana yang baik, kemudian kita tingkatkan kualitas kita untuk memilih yang lebih baik dari sekian yang baik-baik itu tadi. Memang harus naik kelas di dalam kehidupan ini. Jangan kita monoton saja, ya. Maka satu contoh misalnya hari ini, misalnya kalau yang viral, sekarang viral ini, mujahidin khususnya Hamas yang ada di Palestina itu sudah bekerja sesuai dengan kewajibannya membela negara untuk membebaskannya dari penjajahan Israel. Tentang hal ini, hebatnya Indonesia itu dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, sehingga dia menjadi sebuah hukum yang permanen. Dalam pembukaan disebut, ya, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu, penjajahan di atas muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Permanen ini kedudukannya ini, sehingga seluruh rakyat Indonesia terikat dengan ini, tidak peduli agamanya apa gitu loh. Sehingga kalau ada orang teraniaya di muka bumi karena sebab penjajahan, ya, maka wajib bagi kita dari kewajiban agama maupun kewajiban negara membangun sikap membela negara yang teraniaya itu. Itu berbeda dengan mereka yang mendolimi diri mereka sendiri kemudian diazab, ya. Mendolimi diri mereka itu misalnya contoh Los Angeles itu kan mendolimi diri mereka sendiri. Di mana letak mendoliminya? Ketika mereka secara kolektif, ya, di kota ini itu memberikan sebuah kontribusi untuk melanggengkan penjajahan yang ada di Gaza dengan memberikan bantuan keuangan sekian triliun bla 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 gitu ya. Itu jelas-jelas bertentangan dengan kemanusiaan, bertentangan dengan rasa keadilan. Mereka yang memiliki rasa kemanusiaan dan rasa keadilan di negara manapun pasti akan mengutuk perilaku ini, ya. Sehingga kalau kemudian selanjutnya presiden terpilih Donald Trump yang 3 hari sebelumnya memberikan ancaman jika Sandra ini tidak dibebaskan, maka kami akan membuat Timur Tengah menjadi neraka. Ini sikap sombong ini. Dan kita tahu persis bahwa mereka memiliki segalanya dari persenjataan. Kalau kita nekat menghadap mereka, wong kita ngono-ngono tok, ya kan seperti ini kan nggak ada tampang mujahid belas kita ini, kira-kira gitu ya. Ini guyon. Ini guyon.
Lah mau menantang Amerika ki kowe duwe apa ngono lho. Nah, yang tersisa bagi kita cuma satu, apa? Doa. Ini adalah senjata orang beriman yang tidak bisa dilucuti. Ketika kita yadarraja al-mabsutoh, membentangkan kedua tangan kita kepada Allah, maka semua doa-doa ini membentur langit, ya. Apalagi doa orang-orang terzolimi. Kita watal madlum, kata Rasulullah, hati-hati dengan doa orang-orang yang terzolimi, ya. Fa inna, karena sesungguhnya laisa bainahu wa bainallahi hijab, karena antara dia dengan Allah itu tidak ada penghalang atas doa tersebut. Ini menunjukkan bahwa doa orang-orang terzolimi ini dikabulkan. Nah, yang berdoa itu sebanyak itu di Gaza, dan hati yang merasa terzolimi di Indonesia, bahkan orang-orang kafir itu kalau berdoa itu oleh Allah dikabulkan loh. Jangan kaget antum itu. Dikabulkan dari sisi kemanusiaannya. Berarti masih murub jiwa, hati nuraninya, meskipun agamanya tidak Islam gitu loh. Sekian doa ini membentur langit, kira-kira begitu. Dan kita tidak bisa melakukan lebih dari itu kan. Maka kita nggak usah ngoyo, arih nafsaka, karena bagian Allah itu ada, ya. Saya sering menyebut bahwa cukup Allah mengirim dua pasukan, dua prajurit, yang satu namanya api, yang satu namanya angin. Dua ini bersinergi menciptakan neraka yang dimaksud oleh Donald Trump mau diletakkan di apa sih tadi, di Timur Tengah. Kemudian yang terjadi adalah di Los Angeles. Semua pembiayaan yang diberikan kepada Israel, penjajah Israel ini, itu ketika terjadi kebakaran, kerugiannya waktu 2 hari pertama tuh baru 4 kali lipat. Sampai hari ini mungkin 2 hari yang lalu itu sudah 10 kali lipat daripada apa yang mereka belanjakan untuk Israel. Antum bayangkan, kira-kira Amerika mau ngeluarin duit lagi apa enggak? Ya enggak mungkin, jelas enggak mungkin. Mereka sudah terpuruk. Ini mengingatkan kita tentang ayat Allah di dalam surat Al-Anfal ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu, yunfikuna amwalahum, membelanjakan harta mereka, liyasuddu an sabilillah, untuk mencegah manusia dari jalan Allah. Fasayunfikunaha, mereka akan membelanjakan itu, harta yang mereka punya itu, ya. Maka dengan sombongnya salah seorang di antara mereka menginginkan agar dibakar habis aja itu Gaza itu. Berapapun yang harus kita keluarkan nggak ada masalah, berapapun. Nah, dijawab oleh Allah dengan ayat yang sudah memberikan informasi bahwa nasib orang-orang yang memusuhi Islam itu ada pada 3 keadaan. Berikut keterangannya. Summa takunu alaihim hasratan, apa yang mereka upayakan dari mencegah manusia dari jalan Allah itu menyebabkan mereka satu, rugi. Thumma yuglabun, kedua, mereka akan dikalahkan. Oke, ya. Kerugian Amerika hari ini menyebabkan Amerika meminta pangeran atau putra mahkota Saudi Muhammad bin Salman untuk menaikkan biaya haji dan umroh demi perbaikan Los Angeles. Lah semprul tenan nang ngene iki. Lah piye iki? Karepe piye karepe? Enggak bikin hati kita dongkol, sirah kita umum, betul? Haji wes kuotane panjang,
biayanya juga tidak sedikit, diunggah tarif dan biaya haji untuk mereka yang mendolimi kaum muslimin, ya. Jadi mereka sudah rugi dan minta bantuan kepada Iran, ya, kepada Saudi, rodok konyol gitu. Tambah konyol lagi, mereka akan menyediakan atau menempatkan separuh penduduk Gaza itu untuk diletakkan di Indonesia. Koyoke ngece tenan ini gitu. Antum tahu sebabnya apa? Tahu nggak? Karena penduduk mayoritas Muslim itu ada di sini. Di dunia ini yang terbesar adalah Indonesia. Dan Indonesia termasuk memberi kontribusi terbesar terhadap melorotnya perolehan ekonomi karena boikot. Efektif itu boikot. Jadi setelah doa kita nggak belanja produk yang dikeluarkan oleh Amerika dan Yahudi, itu udah mereka limbung itu. Limbung itu. Dua ya. Yang pertama, summa takunu alaihim hasratan, mereka rugi. Kedua, summa yuglabun, mereka akan dikalahkan. Jadi dengan kehendak Allah yang saya sebutkan tadi, di mana kita tidak mampu, kita nggak usah ngoyo, arif nafsaka fitadbir. Karena memang urusan Allah ini, rencana Allah ini, kamu nggak usah ikut campur. Karena aku cukup mengirimkan 2 prajuritku yang bernama api dan angin, luluh lantak mereka hanya dalam 2 hari pertama, dan sekarang belum selesai. Danau yang buat nyemprot itu wes garing karena kekeringan. Jadi apa namanya, pemadam kebakaran ada 100 berapa itu nggak bisa gitu, ya. Kerjasama yang demikian sinergi antara api dan angin ini, antara api dan angin ini memberikan jawaban atas kesombongan mereka. Dan setelah tidak dapat supply dari Amerika, kan limbung itu. Israel tuh kan baru saja saya lihat di YouTube itu, ini apa namanya, markas gudang senjatanya itu baru saja diserang oleh Houthi. Lepas dia itu Syiah atau bukan itu sudah, ini memang cara Allah ya, menjadikan sumber persenjataan yang tersimpan itu dibom, dirudal oleh Yaman. Jadi di Yaman itu posisinya di timur. Untuk sampai di Israel itu mereka melewati 2 negara. Yang pertama Saudi Arabia, yang kedua Yordan. Sebenarnya Saudi Arabia sama Yordan itu bisa saja menembak rudalnya Yaman, tapi karena anyel karo Israel, dijarno lewat udaranya gitu loh ya. Jadi mereka memang tidak menyerang, tapi membiarkan Yaman membiarkan rudal Yaman melewati wilayah udara Saudi dan Yordania, sehingga mendarat di Haifa atau Tel Aviv. Itu semua adalah rencana Allah, bagian daripada apa yang disebut sebagai khairul makirin, di mana kita sudah tidak mampu lagi, manusia sudah notok ya, kita memang sudah tidak punya persenjataan apapun kecuali senjata yang tidak bisa dilucuti, yaitu doa. Sampai batas ini ya Allah, saya tidak bisa berbuat banyak. Doa itulah yang kemudian menjadi senjata kaum muslimin lah. Tinggal dikalikan berapa jumlah kaum muslimin seluruh dunia, semuanya berdoa. Kok jangankan kaum muslimin, seluruh dunia itu memaki Israel loh, dengan demonstrasi-demonstrasi yang terjadi di berbagai negara di seluruh dunia. Tapi lagi-lagi Yahudi itu adalah di dalam At-Taubah disebutkan sebagai qaumun la aimana lahum, satu kaum yang tidak pernah mengindahkan perjanjian. Jadi saudara-saudara sekalian, maka ketika Allah sudah punya rencana dan kamu punya keterbatasan,
kamu jangan melewati batas kemampuan dirimu dengan ngoyo. Kalau kita lihat cara perjuangan mujahidin di Palestina gitu kan, saya melihat kayaknya seperlunya itu seperlunya, nggak ngoyo juga mereka. Mereka itu merasa beruntung meskipun Israel menghancurkan gedung-gedung, tapi gedung-gedung yang hancur itu adalah tempat yang paling efektif untuk jadi titik serangan balik yang dibangun oleh para mujahidin Hamas. Jadi Israel menghancurkan gedung-gedung meskipun ada orang yang tewas di dalamnya, tapi di gedung-gedung yang hancur itu bermuncul perlawanan. Kan sulit itu nyari gedung yang hancur itu. Mana orang yang nggak kelihatan, tiba-tiba kok dari gedung itu muncul roket demi roket kan. Aslinya gila itu, tentara itu sudah pada mau lari, dan banyak pengakuan testimoni dari tentara yang mau lari. Di rakyat Israel ada upaya untuk wajib militer. Itu dihindari wajib militer itu. Ya, sayangnya di Indonesia belum ada wajib militer. Kalau ada wajib militer biasanya antara usia kurang lebih 18 sampai 35. Itu sebaiknya kita ikuti untuk menjaga negara kita dari potensi ancaman invasi asing. Nah, di Israel sama Ukraina itu membutuhkan prajurit. Mereka sampai beli tentara bayaran loh itu. Saking habisnya penduduknya. Kalau Indonesia kayaknya kan nggak habis-habis tuh. Ada aja, masing-masing saya aja punya 8, Mas Budi punya 1 ya. Rezekinya memang beda-beda Mas. Jadi saudara-saudara sekalian, ketika puing-puing itu hancur betul, maka Allah memberikan solusi. Dan sistem perlawanan dari bangsa Palestina itu memang tidak ngoyo, karena Palestina tahu bahwa yang kedua summa yuglabun, mereka akan dikalahkan. Maka pada tanggal 15 Januari 2025 kemarin, Israel terpaksa dengan semakin menipisnya alutsista itu alat utama sistem persenjataan yang dimiliki oleh Israel, karena suplainya dari Amerika terhenti gara-gara kebakaran yang sudah mencapai 10 kali lipat lebih daripada apa yang mereka sumbangkan untuk Israel. Itu menyebabkan mereka tidak mungkin untuk membantu Israel lagi, karena nanti akan terpuruk, rugi, kalah ya. Maka bergembira-rialah seluruh penduduk Gaza pada saat itu. Tapi lagi-lagi Israel, meskipun perjanjian itu diaktifasi pada hari Ahad tanggal 19-nya, jadi ada jeda 4 hari itu sampai ke hari Ahad, Israel masih tetap nyerang itu walaupun disepakati. Kenapa alasannya? Dia punya alasan. Karena perjanjian itu baru dimulai aktivasinya hari Ahad, jadi saya masih ada kondisi perang. Alasan di ngono coba. Karena cek nemennya Mas, kok ada. Tapi memang Allah itu menyebut bangsa ini dengan apa? Bangsa kera, kirodatan hasiin. Yahudi itu disebut bangsa kera. Antum tahu kera? Munyuk, monyet. Monyet itu simbolisasi betapa serakahnya dia dalam segala hal ya, ingin menguasai Gaza. Dan nah konyolnya kemarin beberapa waktu yang lalu Trump itu mau memindahkan separuh penduduk Gaza ke Indonesia. Sepertinya dia agak mencibir ya daripada penduduk Indonesia yang mayoritas muslim seluruh dunia yang terbesar. Itu cukup melukai ekonomi Amerika dengan apa? Boykot itu tadi. Cukup menghancurkan itu. Yang ketiga adalah walladzina kafaru ila jahannama yuhsarun. Baik yang pertama, kedua dan ketiga itu nggak ada yang bagus kan? Itulah resiko menghadapi kaum muslimin. Resiko menghadapi antum yang hanya berbekal doa dan berbekal tidak belanja kecuali kepada penjual muslim, ya kan? Untuk memperkuat ekonomi kaum muslimin ya. Ya, saya tidak memprovokasi supaya jangan belanja di
Mana itu? Indomaret. Saya nggak memprovokasi itu ya. Tapi belanja kepada tetangga meskipun selisihnya 1.000 lebih mahal itu, mereka itu pejuang daripada keluarga gitu ya, mujahid untuk keluarganya. Belanja di situ, belanja tuh di koperasi. Kalau ini jelas promosi ini. Tuh ada koperasi tuh di situ. Ada tulisannya tuh, nggak usah ragu-ragu gitu ya. Agak mahal sedikit, sebenarnya nggak mahal-mahal amat. Tapi itu untuk pondok gitu loh. Kalau ke yang saya sebut tadi, jelas arahnya nggak begitu jelas untuk apanya ya. Kita tidak tahu. Maka saudara-saudara sekalian, yang dilakukan oleh mujahidin itu tidak memaksakan. Dia hanya bertempur sesuai dengan kebutuhan ya. Dia bertempur sesuai kebutuhan. Jadi dia, antum bisa lihat ya, Israel ini agak gila sekarang, agak gila. Bukan agak gila, gila beneran. Kenapa? Tiba-tiba ribuan mujahidin tuh muncul setelah gencatan senjata. Ini orang kemana aja kemarin nggak kelihatan gitu. Ya mereka yang sudah di balik reruntuhan itu kan tiba-tiba muncul itu. Berarti itu kan menunjukkan nggak habis-habis tuh. Sehingga harta yang mereka keluarkan untuk mencegah manusia dari jalan Allah itu semakin membuktikan bahwa mereka itu rugi, nggak dapat apa-apa, hasilnya kosong. Mujahidin tetap patah tumbuh hilang berganti. Antum bisa lihat kenapa akhirnya Israel menyasar wanita dan anak-anak. Karena wanita ini adalah sumber produktivitas, mesin produksinya. Anak-anak ini diharapkan dalam 20 tahun ke depan pasti akan menggilas Israel. Tapi antum jangan lupa, Musa mati-matian untuk membunuh anak laki-laki, justru di saat yang bersamaan dia membesarkan musuh yang akan menghancurkannya. La haula wala quwata illa billah. Itu kekuasaan Allah, rencana Allah. Kita bisa masuk di wilayah kekuasaan Allah karena kita terbatas. Siapalah Musa yang sangat lemah, dihanyutkan juga dia nggak bisa menghentikan kapal yang bukan keranjang ya, dimasukkan ke dalam keranjang. Ibunya menangis meskipun akhirnya dijanjikan kamu nanti akan ketemu, itu urusanmu, kamu jangan terlalu sedih, itu nanti saya atur. Jadi jangan kita kemudian, maksud daripada pesannya hikmah ini, jangan kita mempertanyakan apa yang sebenarnya kita tidak mampu dan Allah bisa menyelesaikan hal itu. Bisa dipahami ya Pak ya. Jadi tugas kita itu sebatas apa yang kita mampu selesai. Rasa ngoyo, arih nafsaka minat takbir. Oke, di ini azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. حي على الصلاة.
على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita lanjutkan saudara-saudara sekalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu terhadap masing-masing kita itu pasti punya rencana, ya. Punya rencana sehingga kita tidak perlu memasuki wilayah kedaulatan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita harus bekerja sebagai ikhtiar, iya, tetapi kita tidak dituntut untuk berpayah-payah, ya. Kita hanya dituntut melakukan satu pekerjaan sesuai dengan batas kemampuannya. Maka dari situ ada hasilnya. Ketika dapat hasilnya kelihatan gede, merasa kurang, ngotot lagi, nah ini sudah berarti dia sudah melampaui batas kemampuannya yang sebenarnya oleh Allah dimaafkan untuk tidak terus menerus. Sampai di sini keterangan saya ulangi lagi, ya. Arih nafsaka minat tadbir, istirahatkanlah jiwamu dari pekerjaan di duniamu. Famaqoma bihi goyruka angka, adapun yang telah direncanakan diperbuat oleh selainmu, maksudnya Allah, angka untukmu, la takum bihi linafsika, kamu jangan melakukan hal yang sama untuk dirimu. Maksudnya kamu nggak usah ikut campur atas apa yang Allah perbuat untukmu. Lakukanlah sesuai dengan kemampuanmu, kemudian istirahatlah. Kerjakanlah, tapi kamu jangan ngoyo, karena Allah tidak membebani kecuali sesuai dengan kemampuan. Nah, dari sinilah kita diajari, dinasehati oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari untuk tidak mendikte Allah Subhanahu wa taala dengan kemampuan kita yang memang tidak ada apa-apanya. Seperti yang saya jelaskan kemarin, apa yang sudah kita lakukan selama ini, dari niat kita untuk ngaji, berangkat mulai untuk bisa sholat di sini, itu semuanya adalah karunia dari Allah, rahmat Allah, sehingga kita merasa ringan untuk bisa mengerjakan sholat maghrib, dilanjutkan pengajian, dilanjutkan sholat isya. Kita harus bersyukur itu, karena di luar sana banyak orang yang untuk ke masjid aja awang-awangan, malas. Saya juga bingung ini. Sepertinya dia sudah memiliki garansi mencukupi amalnya gitu. Koyok-koyoke ngono gitu. Padahal kita di dalam kesini kan karena kita merasa kurang toh. Maka kita mengupgrade diri kita, mengupgrade hati kita dan akal pikiran kita, agar kita memiliki cukup kekuatan untuk bisa mendekat kepada Allah lebih dekat lagi. Nah, seperti itu. Baiklah, monggo apabila ada yang ingin ditanyakan silakan. Monggo. Cak Bukhari.
Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan terkait pernyataan Ustadz dalam hal tadi, kalau salah mohon dikoreksi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa orang-orang Muslim dan juga orang-orang kafir dari sisi kemanusiaan. Terus bagaimana Allah mengabulkan doa-doa orang kafir sedangkan orang kafir berdoanya kan tidak kepada Allah? Ya. Terus bagaimana kami memahaminya itu? Tuh, mungkin bisa dijelaskan. Jazakumullah khairan. Baik, itu diambil dari keterangan yang menyatakan ya hadis Nabi wattaqi da'watal madlum. Madlum ini sifatnya umum, siapa saja yang terdolimi. Syaratnya terdolimi ya. Nah, yang terdolimi itu bisa dia kaum muslimin, bisa dia orang-orang beriman, bisa dia juga orang-orang kafir. Jadi kadang-kadang Allah memberikan pengabulan kepada orang-orang kafir karena dia terdolimi. Nah, itu pada titik tertentu menjadi bagian daripada rencana Allah untuk memberikan dia hidayah. Bisa dipahami ya. Nah, coba antum lihat, saya meyakini ya setelah terjadinya peristiwa kebakaran luar biasa ini, itu pasti ada orang yang masuk Islam. Saya meyakini seperti itu. Nah, sekian persen ya, mereka yang memang tidak ada urusan dengan pembiayaan kontribusi kepada Israel, itu ternyata di Los Angeles itu tidak semuanya orang kaya loh. Ada orang-orang yang termarginalkan, tersisih. Ternyata orang miskinnya juga banyak gitu. Jadi ada ketimpangan sosial yang terjadi. Nah, orang miskin ini kan bagian daripada nasib ketika mereka tidak mendapatkan satu kucuran dari orang-orang kaya, karena orang-orang kaya di sana kan bebas nilai. Dia tidak punya tidak seperti kita, maksud saya, di mana sedekah itu adalah dalam konsep Islam, sedekah itu bukan kita semakin kurang hartanya, tapi dengan sedekah itulah justru yang kita keluarkan adalah sesungguhnya harta yang kita miliki. Hal ini memberikan kita motivasi untuk beramal sedekah itu tadi. Mereka orang-orang yang non muslim atau orang-orang kafir, enaknya pakai bahasa istilah Allah aja ya, orang-orang kafir ini nggak ada istilah sedekah kepada kaum yang termarginalisasi, yang terpinggirkan, yang juga mereka adalah orang-orang miskin, sehingga orang-orang miskin ini tidak merasa terperhatikan, atau dengan kata lain dia didolimi oleh orang-orang kaya itu. Dan mereka berdoa juga sesuai dengan agamanya masing-masing. Pada kondisi seperti itu, kemudian Allah menjawab dengan semua peristiwa yang kita lihat hari-hari ini. Itu yang dimaksud madlum, itu tidak terbatas kepada orang-orang Islam saja, tetapi juga termasuk orang-orang yang bukan Islam. Begitu Pak Bukhari. Lainnya? Ya, agak maju Mas. Agak maju. Itu ya Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini yang ingin kami tanyakan Ustadz. Apabila kita bekerja pada hari Jumat Ustadz, dan pekerjaan itu memang harus kita kerjakan dan tidak bisa kita tinggalkan Ustadz. Terus karena tidak bisa kita tinggalkan, sehingga dia tidak bisa melakukan sholat Jumat Ustadz. Karena pekerjaan itu memang harus dia kerjakan dan tidak bisa dia tinggalkan. Apakah dia berdosa Ustadz? Terus maksudnya kan kalau muslim itu kan ada yang beranggapan asalkan dia 3 kali meninggalkan sholat Jumat, dia tidak
dihukumi kafir, Ustaz. Iya. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu Ustaz gini. Kita bekerja, Ustaz. Bekerja misalkan nih masuk waktu asar nih. Nah, kita masih bekerja, Ustaz. Nah, sedang menunggu azan, kita berhenti sejenak, tapi kita tidak ikut sholat berjamaah, Ustaz, asar. Dengan alasan kita masih bekerja. Dan nanti kita akan sholat sendiri. Kita di pukul 4, misalnya jam pukul 4 kan kita sudah laut ya, sudah nggak bekerja ya. Kita pukul 4 nanti kalau kita pulang kita baru sholat. Dan alasan karena sholat berjamaah itu tidak wajib. Dan mencari nafkah itu adalah wajib. Sehingga apabila dia khawatir kalau dia tinggalkan pekerjaan, dia akan kehilangan pekerjaannya. Nah, itu bagaimana Ustaz? Yang pendapat yang seperti ini dibenarkan apa tidak? Iya. Jazakumullah khairan. Baiklah. Jadi perlu diketahui permakluman untuk tidak melaksanakan sholat Jumat itu hanya kepada mereka yang safar. Bukan boleh meninggalkan Jumat, tapi boleh memilih untuk sholat Jumat atau sholat musafir dengan jamak qashar gitu ya. Itu tidak ada hubungannya. Permakluman ini oleh Nabi tidak disebutkan bagi orang yang bekerja, nggak ada. Itu maknanya memang pekerjaan apapun dengan alasan apapun ya harus dihentikan gitu. Nah ini sebagai ujian bagi siapa yang sedang bekerja. Berarti harus ditinggalkan saat pekerjaan itu, ya. Kalau antum pekerjaannya masih ada unsur dengan safar, nah itu karena safar itu bukan karena pekerjaannya, gitu ya. Bisa dipahami. Maksudnya kita kerja di perusahaan. Nah, di saat sholat Jumat itu kita itu misalnya jaga mesin, ini kan perusahaan tetap jalan ini, dia nggak mau mempreikan semua itu karyawan untuk sholat Jumat, tapi harus bergantian, bergiliran, sehingga ada hari tertentu. Shiftnya, ada shift. Oh, kena shift Jumat, ya, kena shift Jumat. Ya, dia harus hari ini bolong, ya. sholat Jumat. Ya, kena shift Jumat, betul. Nah, pada kondisi yang seperti itu, ya masih ada permakluman karena memang dia terikat dengan perjanjian kerja. Perjanjian kerja itu namanya perjanjian dengan bahkan orang kafir, itu kita harus menepati perjanjian tersebut. Persoalannya jangan sering-sering dilakukan, harus ada upaya untuk bagaimana caranya bisa sholat Jumat gitu loh. Kalau akhirnya dengan sebab itu akhirnya nggak pernah sholat Jumat kan, ya kemeng akhirnya, ya kan, antum juga rugi, ya belum tentu hasil pekerjaan itu berkah. Maka istirahatlah, rasa ngoyo gitu loh. Yang ngasih rezeki itu kan Allah gitu loh ya. Kalau memang nggak ada kerjaan lah, kalau memang udah nggak bisa menegakkan sholat Jumat, pekerjaan itu banyak gitu. Keluar aja, tinggalkan. Ya jual bubur guys. Jual bubur ayam itu merdeka ya kan, mandiri gitu loh. Apa? Karena selalu ada alternatif gitu. Nah, ya. Pada kondisi tertentu memang mungkin mesin itu akan hancur, tetapi sebenarnya antum terikat dengan perjanjian. Tapi kalau perjanjian itu akhirnya memangkas ibadah yang menjadikan antum itu terikat dengannya, itu akhirnya pekerjaan itu menjadi tidak memiliki nilai di hadapan Allah. Maunya antum itu kan menjawab pertanyaan berikut kedua ya, itu untuk melaksanakan kewajiban menafkahkan istri, benar jelas, tapi ada batasnya. Kalau udah Allah manggil ya berhenti gitu ya. Kalau ini kita lakukan, yang terjadi adalah pekerjaan itu akan berkah. Nggak masuk akal memang, tapi ikutilah, taati Allah, karena Allah yang memiliki harta yang akan memberikannya min haitsu la yahtasib. Jangan lupa, mayattaqillah, siapa yang memilih takwa kepada Allah sebagai satu tujuan yang terdepan,
yaj'al lahu makhraja. Pasti Allah akan memberikan solusi. Itu pasti itu. Pasti itu. Allah pasti akan, demi Allah kamu tinggalkan pekerjaan itu, pasti dikasih yang lebih bagus. Ya, makhraja itu sudah sebuah janji loh, ini janji bener ini. Pasti ada solusi. Dan kita tentang hal ini nggak boleh ragu. Nggak boleh ragu. Saya udah bilang berkali-kali ya, bahwa yakin kepada Allah itu harus kita cash, harus tunai di depan. Yakin dulu, pasti Allah kasih. Nah, yakin itu bagian daripada takwa kepada Allah. Sama ya. Kelihatannya kita meninggalkan pekerjaan akan menimbulkan kerugian. Jangan antum artikan kalau meninggalkan pekerjaan itu kita meninggalkan kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga. Ya, itu ada batasnya. Nanti kalau sudah zuhur ini atau Jumatan, apalagi Jumatan ya harus berhenti. Fas'au, bersegeralah. Ya, bukan berhenti. Fas'au ila dzikrillah, bersegeralah untuk berzikir kepada Allah, gitu loh. Nah, untuk Jumat ada keterangan siapa yang hadir lebih dahulu dapat onta merah. Onta merah itu nggak ada bandingannya, bukan apa mobil yang paling mahal sekarang, Toyota Alphard. Ya terlalu rendah itu Alphard dibandingkan onta merah itu ya. Onta merah itu di atas itu ya, mungkin seperti Lamborghini ya. Atau bicara Lamborghini jadi ingat sesuatu ini. Di lapas di rutan rumah tahanan Cikeas itu ada apa ya? Gerobak ban 3 itu apa namanya? Tosa. Di sana itu tosanya Cikeas. Ini disebut Lamborghini. Itu mungkin maksudnya menghinakan Lamborghini. Ya, betapapun Lamborghini semahal apapun itu juga tidak bisa menjual sepenuhnya rasa nyaman. Seseorang yang duduk di Tosa bisa juga merasa aman ya, tanpa AC, tapi dia nyaman, bisa sampai ke tujuan, kira-kira begitu, tanpa harus memakai sebuah atribut yang membanggakan. Nauzubillah min dzalik. Jadi sekali lagi, ketika kita meninggalkan urusan keduniaan kita untuk mencari ridha Allah, pasti Allah memberikan pelukan kasih sayang dan akan memberikan apa yang kita tidak sangka-sangka. Dan masing-masing kita punya cerita tentang hal itu, pasti masing-masing kita, antum ini pasti masing-masing punya cerita. Aku sebenarnya ingin cerita itu disampaikan di sini, pengalaman saya itu ternyata itu pasti ada, pasti, gak mungkin tidak itu. Hanya berbekal yakin kepada Allah, ditunai cash di depan, Allah kasih lebih dari apa yang kita butuhkan. Ada lagi di dunia ini, doanya itu belum terkabulkan, tapi dia tetap yakin doanya akan dikabulkan sampai dia meninggal. Di akhirat dia terkejut, kaget karena mendapatkan sesuatu yang ketika dunia sebenarnya amalannya biasa-biasa saja. Tapi itulah Allah membuat jawaban dari setiap doa itu ditakhir, bahasanya jamak takhir, sehingga dia berpikir, andai kata waktu saya berdoa di dunia itu semua tidak dikabulkan di dunia itu, saya lebih senang itu, demi mendapatkan situasi yang mengejutkan di akhirat. Masya Allah, paham ya? Jadi ada yang memang ditunaikan di dunia, ada yang ditunda sampai nanti. Maka jangan pernah ragu terhadap janji-janji Allah. Sekali lagi itu harus selesai, yakin harus kita letakkan di depan, cash. Wallahu a'lam bishawab. Saya cukupkan sampai di sini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dzambin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal aqwami thoriq walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.